sampai menggunakan kecerdasan 12% itu, yang 88% kecerdasan semesta itu akan digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar. Jadi tugas kita adalah kepasrahan, mencapai kepasrahan itu, karena kepasrahan adalah momen di mana kita terkonek dengan Dia. Contoh, kalau orang tidak memiliki koneksi dengan Tuhan, mau pasrah sama siapa coba? Mau percaya sama siapa? Nah, kita masih bersama dengan guru kita, Pak Wayan Mustika. Pak Wayan, kapan hari itu aku waktu di Sentul kan sempat ngobrol sama Mas Sony gitu ya. Pada saat kemudian kita itu udah jarang meminta, ya. Itu justru sama Tuhan tuh dikasih aja, bahkan ngasihnya tuh lebih dari apa yang kita minta gitu. Awalnya saya nggak percaya sih, tapi kan aku selalu berpikir bahwa aku selalu meyakini bahwa terkadang kebenaran yang kita pahami itu adalah kesalahan yang belum kita pahami apa salahnya. Kalau kemudian aku coba percaya aja dulu sama apa yang disampaikan sama Sony itu kan, sampailah aku di sebuah fase, ya Allah, jadi makin aku nggak meminta itu bener-bener kayak diguyur apa yang aku butuhkan gitu. Nah, aku pengen Pak Wayan memberikan perspektifnya tentang hal ini, Pak. Paradoks ya Mas ya? Iya, paradoks. Ada teman yang gini, cerita juga sama saya. Padahal saya nggak pernah meminta. Apa karena itu saya nggak pernah diberi ya? Dia bilang gitu. Apa saya harus meminta agar diberi? Nah, kalau Mas Sony bilang bahwa semua justru ketika tidak meminta, semesta terus memberinya. Lah karena Mas Sony rajin memberi sebelumnya. Mas Hendra juga rajin memberi, ya enggak? Ya. Kalau yang teman saya itu mungkin memberi ke semesta nggak pernah, meminta juga enggak. Jadi gimana diberi kan gitu kan. Nah, sederhananya kayak gini Mas Hendra. Kalau Mas Hendra punya anak 2, si kakak ini selalu ngalah, melindungi adiknya, memberikan makanan kepada adiknya. Si orang tua yang ngamati akan memberikan kakaknya lebih. Misalnya kakaknya dikasih 10.000, adiknya dikasih 5.000, tiba-tiba kakaknya menghabiskan uangnya untuk adiknya. Besok-besok semesta akan, ayah ibunya akan begini, kayaknya kasih 20 aja deh buat dia, ntar pas dikasih 10 buat adiknya, dia masih punya 10 gitu kan. Nah, dia nggak minta sama ibunya, tapi ibunya mengamati itu. Nah, semesta itu seperti itu Mas Hendra. Ketika Mas Hendra mengalirkan sesuatu, Mas Hendra nggak usah minta, tapi memberi nggak pernah, ya. Minta pula gitu. Ya, artinya gini, aku kadang menyimpulkan gini deh. Kayaknya terkadang asal tabungan energi kita itu udah banyak gitu ya. Kadang nggak pakai teknik gitu. Nggak pakai teknik. Makanya tugas kita hanya memberi. Contoh nih Mas Hendra. Burung-burung itu terpelihara di alam. Iya. Dengan makanannya. Karena apa? Ketika dia makan, tanpa dia sengaja dia buang bijinya. Dia memberi, tapi nggak merasa memberi. Iya. Ada tupai, begitu ada buah jatuh, sebagian dia sembunyikan untuk tabungan masa depan. Begitu paceklik, dia bongkar lagi tanaman yang dia kubur itu. Sebagian yang terkubur itu nggak dia temukan dan tumbuh menjadi pohon berikutnya yang memberi dia buah berikutnya. Tapi kalau tupai nggak pernah menanam itu, dia nggak merasa menanam. Dia nggak merasa aku tanam ini untuk ini, nggak pernah. Burung juga nggak pernah, aku melempar ini untuk nanti jadi buah, pohon buah, nggak pernah. Dia hanya selesai makan, dia buang aja di situ. Kapan dia bertumbuh? Ya dilindungi oleh alam. Nah, kalau kita, Mas Hendra nggak pernah merasa memberi, hanya menjalankan tugas gitu kan. Tugas pada yatim piatu, tugas pada yayasan, tugas pada ini gitu. Nah, ketika semesta itu tahu dan ingin memberi, dia akan cari tangan Mas Hendra. Aku ingin melindungi anak-anakku yang itu. Aku punya tangan yang mana ini untuk memberi? Lah nggak mungkin dikasihnya ke tangan yang mengambil. Pasti diberinya ke tangan yang suka memberi Mas Hendra. Oke. Nggak meminta juga diberi gitu. Iya. Nah ini nih menarik nih. Aku tuh pas waktu kemarin acara offline kita yang tanggal 5 Januari kemarin ya Pak Wayan ya. Itu kan hampir 100 peserta lebih itu merasa terpana pada saat Pak Wayan menceritakan keajaiban
dari dalam tubuhnya kita gitu. Kita melihat sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Nanti mungkin teman-teman yang pengen tahu bisa dapetin full videonya di Ngaji Rosok, kontak admin aja. Nah, aku pengen sedikit aja di spill gitu ya. Nanti teman-teman lengkapnya biar tonton video yang 8,5 jam itu. Nanti teman-teman bisa dapetin di kita. Spill sedikit aja supaya kemudian meskipun dalam kondisi bagaimanapun Pak Wayan, semenderita apapun kita, tapi kita tiba-tiba setelah sadar itu, kita tuh menjadi sangat, ya Allah, aku sudah berlimpah, udah nggak kekurangan apa-apa gitu. Aku pengen itu sedikit di-share ke teman-teman Pak Wayan. Iya. Benar Mas Hendra, ada sesuatu yang mengagumkan di dalam diri kita. Saya setelah belajar di dunia kedokteran itu, dengan sudut pandang yang berbeda, melihat sesuatu yang benar-benar mengagumkan Mas Hendra. Bagaimana sel sperma dan sel telur yang membawa setitik energi kecil, itu bisa membelah dirinya menjadi 50 triliun sel. Jadi dia bisa membelah dirinya dengan sabar. Dia nggak mikir, walaupun aku hanya satu sel, menyatu dengan sel ini, dengan sel materi ini, aku akan berkembang. Dia nggak pernah nanya, kapan aku menjadi 50 triliun sel, nggak pernah nanya. Tapi ketika kita buka toko, ini kapan aku sukses, kapan aku laris gitu. Padahal dulu waktu sperma, kita punya kekuatan untuk berkembang. Jadi intinya apa? Kapan sel sperma dan sel telur menyatu, akan terjadi pembelahan yang terus-menerus membesar. Sel sperma simbol dari jiwa, karena dia berasal dari ayah. Sel telur berasal dari ibu, dia material. Kapan tubuh dan jiwa kita menyatu dalam kerja, akan terjadi perkembangan yang sangat besar, Mas Hendra. Misalnya, kita bekerja seperti Mas Hendra, bekerja dari Tuban ke sini, ke Jakarta, dan seterusnya. Tapi mengikuti penyatuan dengan jiwa, berkembang nggak, Mas Hendra? Oh, sangat. Kan terbukti kan, Mas? Iya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu sepenuh jiwa kita, dengan sendirinya dia akan berkembang. Dengan sendirinya dia berkembang. Nah, tubuh kita tuh mengajarkan banyak hal. Makanya di Islam dikatakan, tubuhmu adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Bang Dami kemudian menulis buku Iqra, baca bukumu. Kita disuruh membaca buku kita, sehingga ketika kita membaca, tubuh kita, Mas Hendra, kita akan sampai pada kesimpulan, wow, al-insan siri wa ana siruhu, rahasiamu adalah rahasiaku, man arafah nafsahu faqad arafah rabbahu. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Dan dari sini kita paham, wow gitu. Nah itu, ini kalau saya ceritakan 8 jam tadi ini. Iya, 8 jam. dan pada saat itu Mas Hendra, saya nonton sebentar kan. Pengetahuan bahwa saya kehilangan kata-kata. Pada saat saya menyampaikan itu, saya kehilangan kata-kata, Mas Hendra. Karena apa? Saya merasakan energi, merasakan vibrasi, di mana tatapan wajah mereka semua itu mengenali keajaiban Tuhan dalam dirinya. Dan di situ saya merasa, wah. Itu tuh acara offline yang paling berkesan selama aku bikin Ngaji Rosok sih, sumpah. Semua orang pada mengucapkan terima kasih tak terhingga. Kayak kita itu apa ya, keluarga besar yang lama nggak bertemu gitu loh, kira-kira itu kalau diungkapin gitu ya. Jadi udah ada temen-temen tonton ya videonya yang 8,5 jam itu. Situ saya merasa bahagia, Mas Hendra, membawa orang mengenal Tuhan yang sedekat urap nadi. Iya. Keren sih itu, sumpah keren. Bahkan after acara itu ya, tanggal 5 malam atau 6-nya gitu, itu tuh udah pada banyak yang WhatsApp tuh, Mas wajib bikin lagi gitu. Mas wajib bikin lagi, pokoknya aku pasti daftar kalau bikin lagi gitu ya. Aduh, nggak tahu Pak Wayan, mudah-mudahan nanti acara yang di Bedugul jadi. Kita nunggu kesediaan waktunya Pak Wayan, teman-teman. Kalau di Bedugul itu kan bisa sambil, kan tempatnya adem gitu Pak Wayan ya, adem. Bisa rekreasi. Ya, rekreasi. Healing. Ya, ayo teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ikut nanti kita tunggu ya kabar dari Pak Wayan.
jadi di Bedugul apa enggak, nanti akan kita informasikan ke sahabat-sahabat semua. Pokoknya aku lanjut di pertanyaannya. Masalah berulang dan kaitannya dengan karma. Ini kan sering jadi bahasan teman-teman yang lagi belajar mendalami dunia spiritual. Gimana Pak Wayan? Masalah berulang. Jadi selalu remedi. Iya. Nah, saya ngajarin Pak Haji di rumah. Saya suruh dia ngapalin perkalian. Oke. Saya suruh sampai dia hafal. Begitu dia hafal perkaliannya, nggak jadi masalah lagi dan dia nggak lanjut lagi. Jadi selama masalah itu belum kita pahami pelajaran karmanya, kenapa kita punya masalah ini, kenapa masalahnya ada dalam hidup kita nggak akan bisa melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Tapi bagaimana kita mendalami apa yang ada di balik masalah yang kita hadapi? Tapi sebentar Pak Wayan. Tapi kenapa masalah itu justru yang selalu menjadi kelemahan kita gitu? Ya, karena kita lupa bahwa masalah hadir karena kita punya harapan. Harapan hasil di antara itu sering kita sebut masalah. Masalah adalah ketika terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kita buru-buru menjudge bahwa itu adalah kegagalan, itu masalah. Padahal sebenarnya itu hanya proses. Hanya proses bahwa misalnya kita ingin mengumpulkan uang sampai 1 juta. Masalah nggak kalau kita baru dapat 100 ribu? Nggak masalah. Masalah nggak ketika akhirnya terkumpul 200 ribu? Nggak masalah. Tapi kan kita harus tahu, untuk menjadi 1 juta, kadang hitungannya tuh bisa cepat, bisa lambat. Contoh nih misalnya, kita pakai Google Map, mau pergi ke sebuah tempat. Begitu kita buka pertama, Google Map memberitahu kita, jarak ini akan ditempuh dalam 1 jam. Pasti nggak? Nggak, kita kan nggak pernah tahu. Di tengah jalan mungkin ada ya kejadian tertentu yang membuat kita kena macet. Apakah itu masalah? Kan nggak. Tapi akan menjadi masalah kalau kita menyebutnya masalah. Padahal itu hanya proses. Nah, dalam konteks ketulusan, kesabaran, kepasrahan, dan keikhlasan, di proses itu ada 2 hal yang harus kita miliki, Mas Hendra. Pasrah kepada kekuatan semesta yang bekerja, sabar kepada proses yang dilakukan oleh sang waktu. Jadi kalau orang tidak menyatu dengan dan mengalir dengan sang waktu, dia nggak akan pernah punya kesabaran. Dan ketika dia bisa menyatu dengan apapun hasilnya, karena dia sadar ini pasti yang terbaik menurut Tuhan, maka dia bisa ikhlas, Mas Hendra. Gitu. Artinya sabar itu bukan berarti kemudian terus kita nggak ngapa-ngapain. Sabar itu karena kita memahami, tahu akan adanya sebuah proses. Persis, Mas Hendra. Kita punya mobil. Sekarang kita bisa beli mobil. Tapi tahu nggak? Untuk bannya saja, itu butuh orang nanam pohon karet, itu sampai jadi pohon dulu, baru disadap. Ya enggak? Itu butuh berapa lama? Mungkin kita hanya bilang, oh sekarang aja beli, kumpulin uang, dapat mobil dengan lengkap. Tapi lihat, betapa panjang proses penambangan besi, penyadapan karet, penanaman pohon karet, berapa lama prosesnya itu. Setiap bagiannya mempunyai proses panjang, Mas Indra. Oh ya, ini lagi-lagi soal pasrah kan. Hampir semua agama itu ajaran tertingginya adalah sikap pasrah. Nah, pertanyaannya, itu yang dipasrahkan itu sebenarnya masalah problematika hidup, ataukah yang dipasrahkan sebenarnya adalah diri kita? Kalau dalam perspektifnya Mas Sony itu kan ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Nah, aku 2, aku 3, aku 4 itu yang dipasrahkan ke aku 1 sebagai sumber segala sumber, atau gimana? Gimana yang tepat? Ya, gini Mas Hendra. Simpelnya begini. Saya punya HP, ketika rusak, yang saya lakukan adalah membawanya ke bengkel. Setelah itu saya pasrahkan kepada keahlian si bengkel. Saya pasrahkan juga kepada sang waktu untuk prosesnya. Nah, sehingga karena saya tidak punya kemampuan itu, tapi kemampuan saya adalah membawa ke sana, ke tempat itu. Sama halnya dengan kepasrahan dengan Tuhan itu. Ada Tuhan kecil dalam diri kita, dan ada Tuhan besar di alam semesta. Ketika si Tuhan kecil ini hanya bisa menggerakkan tubuh ini sampai menggunakan kecerdasan 12% itu,
yang 88% kecerdasan semesta itu akan digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar. Jadi tugas kita adalah kepasrahan, mencapai kepasrahan itu, karena kepasrahan adalah momen di mana kita terkonek dengan Dia. Contoh, kalau orang tidak memiliki koneksi dengan Tuhan, mau pasrah sama siapa coba? Mau percaya sama siapa? Jadi hanya orang yang benar-benar mengerti tentang Tuhan itu jauh lebih mudah mengalami kepasrahan. Karena apa? Dia tahu bahwa Dia Maha tahu. Iya. Dia tahu bahwa Dia maha menyelesaikan, gitu misalnya kan. Ya, kenapa orang-orang dulu menyebut kata itu, kata maha itu? Tapi bukan berarti karena Tuhan maha menyelesaikan, kita tunggu aja Tuhan menciptakan padi. Kan Tuhan yang maha mencipta padi. Nggak bisa, tetap aja kita harus bikin sawahnya, kita tanam padinya, benih padinya. Sisanya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali berserah kepada semesta. Matahari akan memberi sinar, air akan membantu, tanah akan bekerja, udara akan memberinya karbon, dan seterusnya lah. Oke. Nah, ini aku ada pertanyaan yang sebenarnya udah lama sih. Kan perspektif di Ngaji Roso itu kan banyak. Ya. Ada yang bilang free will itu memang benar-benar ada, oke. Ya. Ada yang mengatakan juga bahwa free will itu sebenarnya ya yang nggak ada. Bahkan free will itu sebenarnya juga sudah tertulis gitu ya. Reaksi-reaksimu itu sebenarnya udah tertulis gitu. Nah, pertanyaannya, jika semuanya sudah tertulis gitu ya, terus katanya manusia nggak tahu apa-apa, manusia nggak bisa apa-apa, terus apa fungsinya kita kemudian belajar, mencari ilmu agar kita bisa terbebas dari yang namanya pola berulang, karma tadi dan lain sebagainya gitu. Ini kan paradoks juga. Nah, Pak Wayan sebagai praktisi kesadaran gimana menjelaskan tentang fenomena ini? Dua-duanya benar, Mas. Bahwa free will itu ada, memang ada. Karena pada dasarnya, pada kenyataannya, kita menggunakan kehendak bebas kita untuk mau belajar apa tidak, mau bekerja apa tidak, mau melakukan ini apa tidak. Benar. Kalau kita nggak mau makan, kita yang lapar. Kalau kita nggak mau minum, kita yang tetap haus, gitu misalnya. Itu kan free will. Dari sudut kita yang mana dulu. Tapi kalau kita berpikir bahwa tidak ada free will, karena semuanya kehendak Dia, kehendak Tuhan, gitu misal. Oke, itu juga benar. Kapan benarnya? Ketika kita melihat tubuh ini adalah materi semesta, pikiran ini adalah kecerdasan semesta, sang ruh yang menjadi sang hidup juga kecerdasan semesta, semuanya adalah Dia, maka free will-nya siapa nih? Iya, free will-nya siapa? Dia juga kan. Nah, tergantung dari mana kita melihat. Oke. Jadi tergantung kamu berada di fase mana sih? Ya, itu kira-kira kita mau lihat siapa nih. Gitu. Wah, kalau kita nonton wayang nih, si Arjuna ngomong gini, lah yang ngomong Arjuna apa dalangnya? Kok Arjuna mau saja dibohongin sama ini gitu misalnya. Kan yang kita lihat di situ. Ketika kita menonton sama. Sekarang kita di kehidupan ini mau jadi penonton apa menjadi di kesadaran si dalang. Di kesadaran si aku satu, si dalang itu. Itu semua aku loh. Nggak ada kamu. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Jadi kita ini sebenarnya cuma Dia gitu. Maka dalam konteks itu ya nggak ada free will. Tapi begitu kita bicara tentang keberpisahan, kita dan Dia yang berbeda gitu. Yang di Bali disebut, di Hindu disebut Dwaita, bahwa kita dan Dia berbeda, maka kita akan menonton Mas Hendra sedang ngobrol sama Pak Wayan gitu misalnya, atau yang dengerin nonton Pak Wayan atau Mas Hendra, dan seterusnya lah. Tapi ketika kita lihat semuanya adalah Dia, sebenarnya Dia sedang ngobrol sama dirinya sendiri kayak itu contoh lah. Gitu. Dari sana kemudian kita paham mana saja benar gitu. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa juga yang mau dapetin buku-bukunya Pak Wayan Mustika. Banyak sekali, ada Dunia Tanpa Suara, Rahasiaku Rahasiamu, Saat Semesta Bicara akan dapat. Terus kemudian ada Dialog Rahasia. Ada juga Surya Pun. Pernah tenggelam. Itu buat orang-orang yang gagal bisnis. Gagal bisnis. Dan berbagai macam buku-buku lainnya bisa didapetin semuanya di Ngaji Roso. Nah,
Pak Wayan, di dalam mencari sebuah kebenaran, orang gimana pandangan Pak Wayan tentang free thinker gitu ya? Sekarang kan misal kalau kita di Muslim, aku dulu pernah dapat cerita misalnya kayak istrinya Nabi tuh salah ngasih ngasih gula ke Nabi gitu ya, kok asin gitu, padahal dipikir gula ternyata garam gitu kan. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Zaman dulu kan gulanya kan nggak seperti garam, beda. Jangan-jangan bukan salah ngasih gulanya, tapi hadisnya yang salah. Nah, model-model kayak gitu itu kan dalam mencari sebuah kebenaran gitu kan. Gimana menurut Pak Wayan gimana gitu? Seperti halnya misalnya ini dalam perspektif Islam loh ya. Misalnya kita kalau di Islam tuh Pak Wayan ada yang namanya at-tahiyat. Tahiyat tuh yang terakhir itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Katanya Islam harus kafah. Gimana bisa kafah? Orang bacaannya kita dengan Nabi aja justru dulu berbeda. Masa Nabi Muhammad bilangnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak juga, gimana bisa kafah gitu. Nah, free thinker gitu. Gimana pendapat Pak Wayan? Termasuk juga misalnya kayak kalau itu Pak Wayan, Siti Jenar, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, kayak gitu ya. Nah, itu kan mulai sekarang tuh anak-anak muda mulai berpikir ke situ. Gimana menurut Pak Wayan? Ya, banyak orang ingin kembali kepada ibu. Seperti misalnya kembali kepada ibu itu contohnya apa? Kita keluar dari rahim ibu melalui lubang, kita pasti merindukan pulang ke lubang lagi, makanya kita masuk kamar. Nah, mungkin kalau di Mekah itu ada apa namanya Hajar Aswad. Menurut Ayah Saiful Karim itu kan seperti masuk kembali. Iya. Nah, apa yang saya maksudkan kata ibu itu? Dalam konteks materi kita ingin kembali kepada ibu. Dalam konteks pengetahuan kita pun ingin kembali kepada ibu pengetahuan, yaitu filsafat. Ketika kita berbicara tentang filsafat atau ibunya pengetahuan, kita hanya bisa menjumpainya dengan bertanya, Mas Hendra. An examined life is unworthy life. Hidup yang tidak dipertanyakan bukanlah hidup yang layak dijalani. Termasuk pengetahuan. Pengetahuan yang tidak dipertanyakan tidak akan ketemu hakikatnya, ibunya atau filsafatnya. Buah yang tidak dikupas tidak akan ketemu isinya. Gimana caranya tidak makan buah tanpa mengupas kulitnya? Nah, kenapa buah pemikiran, buah perenungan yang kemudian menjadi kitab suci itu perlu dikupas? Karena dia dikasih kulit. Kenapa dikasih kulit? Setiap buah itu dikasih kulit supaya bertahan oleh ruang dan waktu. Coba kalau misalnya buah mangga tidak ada kulitnya, pas pengirimannya rusak, oleh waktunya rusak. Coba bayangkan kalau kitab suci tidak diberi kulit berupa kisah-kisah cerita, mitologi, sehingga tidak akan pada saat transfer melewati ruang dan waktu, kelupaan isinya. Makanya kisah-kisah dulu tuh, kisah Roro Jonggrang menghasilkan candi Roro Jonggrang misalnya, Candi Borobudur, kan ada kisah-kisahnya, sehingga orang nggak lupa akan kisahnya. Itulah caranya pengetahuan dimasukkan ke dalam sains, sains dimasukkan ke dalam art. Makanya art and science itu jadi satu, Mas Hendra. Jadi kalau kita melihat kitab suci itu ada keindahan ketika membacanya, pasti ada pengetahuan di balik keindahan itu. Iya. Ada keindahan dalam sebuah mitologi, cerita yang indah, penuh fabel gitu misalnya, pasti ada pesan di situ. Nah, tugas kita adalah menguliti, mengupasnya, meng-uncover. Kalau enggak, menjadi kafir. Iya, aku kalau ngomong inget soal kafir gitu ya, awal mula berdirinya Ngaji Roso itu salah satunya karena itu, Pak Wayan. Karena banyak orang yang merasa menegakkan kebenaran dengan menghalalkan darah. Jadi dia merasa menegakkan kebenaran tapi dengan menghalalkan darah. Jadi teroris misalnya gitu ya. Islam radikal, Islam radikal. Sedikit-dikit kafir gitu. Jadi aku tuh punya beberapa mas dan sahabat yang udah kayak saudara sendiri sih.
di beberapa Polda gitu. Itu support Ngaji Roso tuh sangat luar biasa Pak. Dan posisinya tinggi semuanya mereka gitu ya. Ini Ngaji Roso itu harus besar supaya kemudian bisa ngimbangi ajaran-ajaran Islam yang radikal. Ya, itu yang kemudian menjadi sebuah energi yang kita tuh nggak pernah lemes gitu Pak Wayan kira-kira. Nah, menurut Pak Wayan gitu ya, antara dulu sama sekarang gitu, itu kan udah bedanya udah sangat luar biasa Pak Wayan. Sekarang coba bayangin seorang Abu Marlo ngomong di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Hindu, itu kan pemandangan yang sangat unik kan ya, sangat indah gitu. Saya juga. Oh iya. Pak Wayan pun juga melakukan hal yang sama gitu. Bahkan di beberapa komentar seorang Hindu yang sangat Islami, ya gitu kan. Gimana Pak Wayan tentang hal ini? Mas Hendra, beberapa hari lalu saya dialirkan pengetahuan terkait dengan hal ini Mas Hendra. Dialirkan sebuah pesan sambil saya merenung diam Mas Hendra. Kayak gini Mas Hendra, kalau kita mendekat, bahkan sudah dekat dengan orang kaya, kira-kira kita makannya masih makanan orang miskin nggak? Enggak lah. Enggak. Kalau kita dekat dengan orang tercerahkan, kira-kira kita masih gelap nggak? Harusnya tercerahkan. Tercerahkan. Kalau kita sudah semakin dekat dengan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kira-kira kita jadi pembunuh nggak? Enggak. Kita jadi suka nyakitin nggak? Enggak. Harusnya kita akan menjadi orang yang juga penuh cinta kasih dan penyayang. Makanya sudah diingatkan dari dulu oleh ajaran Nabi mungkin. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dia menyebabkan siapapun yang dekat dengannya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti terciprat oleh sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang dan menjadi penuh cinta kasih pada kehidupan. Karena dia menjadi penuh cinta kasih pada kehidupan, maka dia akan menjadi rahmat bagi kehidupan. Hukumnya demikian, Mas Hendra. Makanya diajarkanlah, jadilah pasrah, supaya akulah yang menggerakkanmu. Agar aku yang Maha Pengasih, Maha Penyayanglah yang menggerakkanmu. Iya. Jika kamu tidak pasrah dan terjebak kepada free will-nya kamu sendiri, aku nggak bisa menjadikan kamu seperti diriku yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka diciptakanlah dua. Satu cahaya, malaikat, satu api, setan. Api itu membakar, menghancurkan, menimbulkan kemarahan. Maka yang dekat dengan malaikat tercerahkan, yang dekat dengan setan membakar, menghancurkan. Iya. Pilih aja mau di mana kita di situ. Oke. Jadi makin hari kita harus makin pinter teman-teman semuanya ya. Terus nggak gampang kagetan, nggak gampang gumunan. Oh iya, aku ada satu pengalaman menarik ini Pak Wayan. Yeah. Aku tuh kan deket banget ya sama salah satu masku yang dia seorang intelijen gitu. Jadi kan kita kadang kalau melihat isu-isu di media mainstream itu kan gampang kaget gitu. Ada sesuatu yang viral, misalnya kayak Gus Miftah viral gitu. Kita kadang ikut responsif gitu ya. Terus suatu hari itu kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Sebenarnya kalau dalam perspektif dunia intelijen, hal-hal kayak gitu tuh seorang intel tuh dia akan kaget gak sih dengan seperti itu, berita-berita kayak gitu? Ya justru kalau kita kaget itu tanda bahwa kita nggak kerja gitu. Jawabannya gitu Pak Wayan. Oke, justru kalau nggak kaget itu tanda bahwa kita nggak kerja gitu. Berarti semua peristiwa yang viral-viral itu berarti desainanmu sendiri dong. Ketawa dia. Dan ketawanya itu kayaknya iya deh. Berarti mulai sekarang kita kalau ada peristiwa viral-viral apa-apa nggak usah gampang gumunan gitu Pak Wayan ya. Sama kayak gini Mas Hendra. Mas Hendra dan saya mungkin karena bukan ahlinya listrik gitu. Iya. Ketemu cipratan api karena konslet mungkin kaget. Iya. Tapi kalau tukang PLN udah biasa sih. Iya, jadi sih. Sudah terbiasa dengan itu. Jadi ketika kita sudah terbiasa bermain di wilayah-wilayah pemberitaan dan sebagainya, kita ya nggak kaget juga. Iya. Sambil mengamati ada apa di balik ini. Nggak ada peristiwa yang nggak didesain ternyata teman-teman ya. Kurang ajar sih emang.
Oke, Pak Wayan, kita break sejenak ya Pak Wayan ya. Habis ini tuh mungkin aku tinggal beberapa pertanyaan dari teman-teman aja, Pak Wayan ya. Oke, kita break dulu teman-teman.